warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan mengunjungi salah satu usaha yang ada di sekitar UIN. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Agustina. Saya Bella Azahra Saya Fatihatul Munawwarah. akan menemani Anda sampai nanti. Let's go! Rasa, kamu tahu nggak sih tempat bikin PDH yang bagus terus murah di sekitar kampus itu di mana? Tahu itu aku juga. Gimana ya? Nyari-nyari ya? Gimana ya kira-kira? Buat organisasi kita itu loh. Kalian mau bikin PDH? Iya, tapi gimana yang bagus? Yang murah, bagus, Iya, benar terus banget. deket kampus. Yes, gimana ya? Aku ada rekomendasinya. Nah. Ayo ikut aku. Nah, kali ini kita langsung OTW ke lokasinya. Kita keluar dari gerbang kampus, lurus, terus melewati jalan-jalan sampai kita ketemu di lokasinya. Pasnya itu di dekat kampus PPG UIN. Kita lurus sedikit. Nah, ini dia. Nah, jadi ini Pak tempatnya. Ini masuk ya. Baik, kita sudah berada di tempat usaha konveksi kampus ini, di dekat kampus. Kita akan berbincang dengan pemiliknya. Apa saja langkah awal yang perlu dilakukan untuk memulai usaha konveksi ini? Langkah awal yang dilakukan untuk memulai usaha konveksi ya. Kalau kebetulan kan ini konveksi ini sudah ini ibaratnya cabang ya. Kalau cabang berarti tinggal duplikat sistem kan, duplikat manajemen seperti itu. Jadi kalau untuk memulai dulu yang pertama kali itu memang marketing. Pertama itu marketing sama kepercayaan. Jadi pertama itu memang kita marketing. Awalnya itu kayak ada proyek mahasiswa gitu kayak Fatiani ya. Terus habis itu orang-orang tuh kok pada pesannya ke kita gitu. Itu jadi terus akhirnya diperbesar ada kantor, ada manajemen. Ini yang pertama kali memang dulu itu yang dilakukan itu memang apa tadi yang aku bilang itu marketing sama branding, personal branding, punya personal branding, ada personal branding awalnya seperti itu. Jadi dulu kan memang di kampus tuh aktif gitu, terus dia waktu di pentolan gitu, akhirnya jadi personal branding atau personal branding di sana. Kemudian ada kepercayaan, jadi kayak kita amanah gitu, terus habis itu meluas dikenal, akhirnya ya wes jadi itu. Jadi dulu ya, itu modal nekat. Tapi menurut saya kalau awal-awal untuk misal teman-teman mau buka bisnis baru itu yang dipersiapkan memang kapasitas dalam bisnis itu. Jadi modal itu menurutku sampingan. Ketika kita sudah punya skill bisnis, kemudian kita sudah mampu ada personal branding dan kita bisa mendapatkan order, itu menurut saya langkah awal. Jadi nggak harus kita punya modal besar terus bikin bisnis baru berpikir ke personal branding sama pengetahuan gitu, itu kayak terlambat banget gitu loh. Jadi kita punya dulu, habis itu misal sudah berkembang, kita punya modal yang banyak, bisa kayak gitu. Jadi itu berawal dari kekumpulan teman-teman kampus itu. Dulu jadi berapa tahun, 12 tahun yang lalu. Oh, ini kalau misalnya ini tuh salah satu cabang. Jadi cabang konveksi kampus ini apa? Cuma itu di sini. Dari situ UNS atau di sini. Bagaimana cara menentukan target pasar untuk produk konveksi tadi udah dijelaskan ya? Untuk target menentukan target ya, kita list dulu sih sebenarnya target market kita itu lebih kemana. Biarkan tembak kita ini ya, maksudnya tembak kita tepat sasaran gitu. Nah sebelum menentukan itu, kita itu menentukan jati diri bisnis kita itu offline atau online. Nah kebetulan kan kita menyasarnya lebih dominannya ke online ya. Jadi untuk menentukan target market itu biasanya yaitu dari usia mahasiswa, kemudian usia apa saja, kemudian laki-laki atau perempuan kayak gitu, geografisnya di mana kayak gitu. Jadi memang untuk menentukan target market itu kita tentukan dulu model bisnis kita apa. Nah itu tentu, lalu kemudian kita punya spesialisasi atau kekuatan di bisnis kita. Misal nih kalau di sini target market kita itu kan masyarakat kayak mahasiswa, kemudian pedagang, instansi dan macam. Nah itu sudah kita tetapkan usianya, misal range-nya dari usia anak-anak sampai dewasa misalnya. Nah kemudian berarti kan pemasaran kita sekitar itu,
serikat itu. Nah kebetulan kalau kita kan online ya, jadi ya kita tembaknya biasanya ada Mas Ali yang lebih paham ya, ini ring usia berapa, dia pekerjaannya apa, gitu. Tuh, terus apa namanya, itu target dia, kayak gitu. Kalau secara offline memang belum optimal, kalau secara offline. Jadi kita memang masih di online, kebanyakan masih di online, offline-nya belum begitu optimal. Jadi mau kamu di online. Bisa jadi ya, tapi karena mungkin bisa jadi juga kan kita belum optimal ya untuk secara offline-nya, untuk marketingnya kita belum punya strategi untuk secara offline. Terus kepikiran untuk apa namanya mulai usaha itu gimana tuh? Jadi itu kebetulan suami. Jadi kan mungkin tuh gini, passionnya itu memang harus bisnis gitu loh. Jadi kan biasanya kalau orang-orang yang passionnya bisnis tuh menangkap sesuatu itu menjadi peluang ya. Nah beda dengan misal yang passionnya nggak bisnis, dia menganggap biasa aja gitu. Tapi kalau dia udah punya passion, karena dia sebenarnya dia dari fakultasnya pendidikan agama sebenarnya, cuma kayaknya ada passion, ada bakat di sana gitu loh. Ada bakat, awalnya tuh bakat, belum punya skill ya awalnya. Tapi skill itu kan dari latihan ya. Sebenarnya bisnis itu sebenarnya skill sih, cuma memang ada beberapa orang yang punya insting itu berbeda ya. Maksudnya mungkin saya dengan suami saya harus satu gitu, secara insting mungkin lebih kuat suami gitu. Jadi memang awalnya itu punya insting itu, terus diasah terus dengan memperdalam bakat ya, apa ya, skill itu ya, dengan belajar, kemudian punya komunitas bisnis kayak gitu. Jadi untuk range harganya itu per item itu beda-beda apa? Kalau PDH berapa itu berapa? Kalau di sini tuh berdasarkan jumlah sih, kebanyakan berdasarkan jumlahnya berapa, kemudian bahannya apa, gimana, modelnya bagaimana. Jadi kita memang kalau ini kan jasa, kebanyakan jasa, karena kita mau merambah ke produk ya, tapi belum ketemu nih sistem marketingnya. Jadi kalau ke produk memang, kita tadi ke jasa ya, jasa itu harganya masih menyesuaikan berapa banyak ordernya, kemudian bahannya bagaimana, desainnya bagaimana gitu. Jadi ini tuh kalau misalnya ada yang pesan, ibu yang iniin bahannya, terus nanti Ini bahannya itu gimana? kayak bajunya misalnya bajunya itu dari ibu, apa mereka bawa terus nanti mereka sampul, ibu sampulin apa Ya, kan kalau di sini sistemnya pre-order ya, jasa dari desain sampai finishing ya, jadi bikin baju full gitu loh. jadi full sampai bahan-bahan bajunya. Bahan-bahannya ya gitu. Ada jenis pakaian tertentu nggak sih Bu? Apa kalau di sini cuma ada PDH atau jas atau gimana? Makanya sebenarnya kita all ya dari produk konveksi, yang biasanya kita kerjakan tuh ada jaket, kemudian PDH, ada kaos, ada backpack, kemudian jaket apa namanya, varsity kayak gitu, terus kemudian meja, jas kayak gitu, celana kita bisa. Cuma memang kekuatan kita di PDH, Nomor 2 spesifikasinya di kaos, PDH dan kaos. Kain PDH yang paling biasa Kalau paling biasa di sini anak-anak drill gitu, anak-anak drill. Sebenarnya ada di atasnya, cuma kan kalau untuk yang paling banyak digunakan itu nakata. Harganya kan juga waktu tinggi ya, nakata bercampur. Selama menjalani usaha ini ya, ada tantangan atau hambatan nggak sih? Tantangan-hambatan itu ya banyak sebenarnya ya, Mbak. Jadi kan bisnis itu setiap hari ada masalah ya, dan memang harus sukses gitu, harus diselesaikan sukses. Tantangannya masih banyak sebenarnya. Yang pertama, tantangan kita sekarang itu adalah persaingan yang banyak, itu menjadi tantangannya. Maksudnya untuk menjadikan kita ada nilai plus lain gitu loh, harus berlomba-lomba di sisi inovasi kan ya. Jadi sisi inovasi, kemudian di sisi tenaga kerja, karena kan tenaga kerja kita itu menggunakan tenaga kerja padat modal, padat karya. Ya banyak orang nggak padat karya ya? Iya, kayak padat karya. Jadi kalau seperti itu kadang memang ada trial and errornya itu apa ya? Sistem errornya itu masih ada gitu kalau manusia ya, maksudnya tenaga kerjanya manusia seperti itu. Kemudian dengan tenaga kerjanya mesin yang otomatis jalan gitu ya. Itu mungkin kendalanya, beberapa kendalanya. Terus apa namanya? Cara mengatasinya gimana?
Cara mengatasinya kita memperbaiki setiap ini. Kita ada keputusan-keputusan yang setiap hari itu biasanya ada. Jadi misal ada kendala, itu langsung kita harus memutuskan gitu. Jangan, ini memang harus belajar. Jadi memang harus belajar, tetap harus punya guru sih menurut saya. Menurutku harus punya guru di sisi bisnis gitu. Kalau enggak, ya akan stagnan. Bisnis itu akan menurun gitu. Ini guys, aku udah bikin bagus banget loh.